The most favorite hospital talking Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Hospital, the most favorite hospital talk in Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda infeksi pada luka. Tentunya bersama dengan saya Zalina dan narasumber cantik kita Ibu Sri Mulyati SK Nurse. Beliau adalah seorang perawat yang berkecimpung di kamar operasi dan juga menjabat sebagai Kepala Komite Keperawatan di RSUD Kebayoran Lama. Halo Ibu, apa Halo kabar? Nurse Zalin, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nurse Zalin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu? Masih tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah. Nah Ibu, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda infeksi pada luka nih Bu. Sangat menarik banget nih untuk dibahas. Nah, sebelum kita ke discuss, mungkin bisa nih dari Ibu dijelaskan dulu sebenarnya apa sih pengertian dari infeksi ini gitu. Silahkan. Terima kasih Nurse Zalin. Jadi selamat sore sahabat Healthies. Jadi berbicara kita mengenai infeksi, infeksi adalah masuknya kuman ke dalam tubuh manusia dan kemudian dia berkembang biak. Nah, kalau dia sudah berkembang biak, kemudian dia menimbulkan gejala atau penyakit, itulah yang disebut dengan infeksi, Nurse. Oke, itu tadi adalah infeksi ya. Nah, ngomong-ngomong kan Ibu ini udah lama nih ya berkecimpung di kamar operasi. Tentunya juga sudah tidak asing nih melihat berbagai tanda atau berbagai jenis luka nih. Sebenarnya bisa nggak ya Bu terjadi resiko infeksi pasca operasi gitu pada luka? Bisa banget Nurse Zalin. Kenapa kita bisa bilang luka? Jangankan luka operasi ya, luka biasa aja seperti luka robek, luka sayat, itu aja bisa beresiko infeksi. Apalagi yang kalau dia operasi pasca operasi gitu. Tapi kita juga harus tahu dulu nih sahabat Healthies. Kenapa pasien-pasien itu bisa infeksi? Kita harus kenali dulu faktor-faktor penyebab infeksi itu. Yang pertama bisa karena keadaan pasiennya itu sendiri, Nurse. Kita lihat dari sebelum operasi, apakah memang dia sudah ada infeksi terlebih dahulu, contohnya seperti pasien-pasien appendix perforasi, Nurse. Nah, dimana kalau appendix perforasi itu kan biasanya memang sudah ada infeksi duluan ya di dalam tubuh itu pasien. Nah, jadi ini pun mempengaruhi proses penyembuhan luka. Nah, yang kedua adalah ketika pasien itu mempunyai sakit DM atau diabetes mellitus. Nah, ini pun mempengaruhi proses penyembuhan luka. Yang ketiga nih, sahabat Healthies yang sangat penting ya, dimana kita adalah proses di rumah ketika kita melakukan wound care atau perawatan luka. Nah, di sini betapa pentingnya ya. Jadi, mau sebagus apapun dokter melakukan operasi, tapi kalau perawatan luka kita di rumah nggak bagus, itu bisa menyebabkan infeksi, Nurse. Iya, berarti sama aja ya Bu, kalau misalkan sebelum operasi ini udah dicek nih udah bagus, setelah operasi ternyata di rumahnya wound care-nya yang kurang ya Bu ya. Betul. Oke, nah mungkin ada nggak Bu tanda gejala yang bisa dinotis nih dari teman-teman semua yang ada di rumah? Apa aja sih tanda gejala terjadinya infeksi pada luka nih? Oh, luka saya mungkin misalnya masih aman nih, atau oh mungkin luka saya udah mulai ada tanda-tanda infeksi nih gitu. Boleh Bu dijelaskan? Iya, jadi kalau kita bicara tentang tanda dan gejala infeksi, itu ada rubor, ada dolor, ada tumor, ada kalor, dan ada fungsi lansea. Apa tuh Bu? Boleh dijelaskan nih, kasih tahu nih sama teman-teman sahabat Healthies semua. Iya, jadi gini sahabat Healthies, kalau tanda gejala yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama itu adalah rubor. Rubor itu adalah merah, Nurse. Nah, merah yang seperti apa dikatakan infeksi? Nah, kalau tanda normalnya, merah itu ada di sekitar kulit. Nah, itu merupakan proses penyembuhan luka, Nurse. Tapi kalau dia merahnya makin bertambah, kemudian makin pekat, itu kita harus hati-hati. Berarti tandanya itu akan terjadi infeksi. Nah, tanda yang kedua itu adalah dolor. Dolor itu adalah nyeri yang tidak sembuh-sembuh. Kalau normalnya itu kan awal terjadinya luka pasti nyeri. Betul. Tapi lama-kelamaan akan hilang kan, Nurse ya. Nah, tapi kalau misalnya dia terus-menerus tidak hilang-hilang, makin bertambah, itu kita harus hati-hati, Nurse. Ya, selanjutnya adalah tumor. Tumor itu adalah bengkak sahabat Healthies. Jadi kalau bengkak, kemudian kita tekan nih, misalnya kita ada luka nih, Nurse, di sini. Di sini sudah bengkak, kemudian kita tekan keluar cairan.
Nah, cairan itu kan ada yang normal, ada yang enggak ya nurse ya. Kalau yang normalnya itu biasanya dia berwarna putih kekuningan. Nah, tapi kalau dia sudah berwarna kuning, kehijauan, itu yang kita tidak normal atau dikatakan dengan dia ada nanah. Kalau yang bagus itu kan dia kekuningan dan keputihan itu yang disebut dengan jaringan granulasi ya nurse ya, di mana itu adalah proses penyembuhan luka. Nah, selanjutnya adalah kalor. Kalor itu adalah panas atau demam. Jadi sahabat healthies bila ada luka, kemudian dia nyerinya tidak hilang-hilang, ditambah lagi dengan bengkak dan mengeluarkan cairan, itu kita harus waspada. Kemudian ditambah lagi dengan badan kita ini lemah, lalu meriang sampai dengan demam, itu kita harus berhati-hati. Berarti itu adalah salah satu dari tanda infeksi. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi lansea, di mana itu tubuh kita, misalnya kita ada luka di kaki atau di tangan, nah kita nggak bisa berjalan nih, sakit, nah, berarti itu adanya gangguan fungsi, seperti itu Nurse Jalin. Oke, berarti untuk nanah tadi kan sempat ada nanah ya Bu, cairan yang tidak bagus ya yang keluar, berarti ada bau ya Bu? Iya betul, baunya itu tidak sedap. Nah, harapannya sih Bu, biasanya kan kita kalau misalkan ada luka nih, harapannya juga kan cepat sembuh, tidak terjadi infeksi gitu ya. Ada nggak Bu tips dari Ibu bagaimana nih cara pencegahannya agar tidak terjadi infeksi pada luka tersebut gitu? Iya, banyak sih nurse itu. Salah satunya itu adalah bagaimana cara kita perawatan luka di rumah. Nah, jadi kalau misalnya sahabat healthies ada luka dan ketika misalnya sahabat healthies habis operasi nih di RSUD, kemudian sahabat healthies harus melakukan perawatan luka di rumah. Nah, tips yang pertama itu adalah cuci tangan. Ya, jadi mau sekecil apapun luka, kalau kita tidak cuci tangan, itu adalah udah ada luka nih. Luka itu ibarat seperti pintu nih nurse. Jadi pintu itu kan bisa keluar masuk ya. Jadi sama luka itu juga sebagai pintu, kemudian si kuman ini masuk. Nah, kalau kita nggak cuci tangan, di tangan kita ini banyak kuman, jadi makin masuk dia ke dalam. Nah, jadi yang pertama itu adalah cuci tangan ya sahabat healthies. Kemudian yang kedua adalah kita prinsipnya membersihkan luka itu dengan benar dan berkala. Nah, yang dimaksud dengan berkala di sini dan benar adalah kita benar caranya, kemudian benar cairan antiseptik yang direkomendasikan oleh dokter, kemudian secara berkalanya ini tergantung dari instruksi dokter. Apakah sehari 2 kali, sehari 3 kali, seperti itu nurse. Nah, kemudian kalau membersihkan luka, sahabat healthies itu harus kasa. Jangan menggunakan kapas. Ya, kalau nggak tisu kali. Tisu nggak boleh juga sahabat ya. Jadi harus kasa. Nah, kemudian kalau misalnya ada salep nih, ada salep itu harus dari dokter ya nurse ya. Nggak boleh kita pakai yang racikan-racikan tuh, ditabur-taburin, itu nggak boleh nurse. Kemudian hindari luka supaya tidak kotor dan jaga kebersihannya serta nggak boleh basah. Itu tadi adalah bagaimana pencegahannya ya sahabat healthies ya. Terus kalau misalkan Ibu, nih amit-amit ya, kita mungkin sudah melakukan prosedurnya dengan benar, tapi kita mungkin namanya manusia ya Bu, lupa nih nggak cuci tangan, akhirnya terjadi nih infeksi pada luka tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kayak gitu, pencegahannya kita langsung harus cuci tangan dulu ya, kemudian bersihkan kembali luka tersebut, dan kita juga harus membuat tubuh kita ini menjadi meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang berprotein tinggi. Kadang kan ada yang mitos ya mengatakan kalau habis operasi atau ada luka gitu kita nggak boleh makan makanan yang amis-amis. Nah, itu mitos ya sahabat healthies. Jadi faktanya adalah kita harus banyak makan makanan yang mengandung protein tinggi. Jadi seperti apa aja? Seperti ikan, kemudian ayam, daging itu. Tapi juga harus diimbangi nih nurse dengan sayur dan buah-buahan serta minum air putih. Wah itu semua menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Mungkin Ibu sebelum kita closing nih, ada pesan-pesan nggak buat sahabat? Iya, ada sih. Tadi satu lagi ya nurse, misalnya kita menemukan tanda-tanda seperti itu, ada merah, ada
ada nyeri, itu tanda-tanda infeksi, yang harus kita lakukan adalah cepat datang ke RSUD Kebayoran Lama. Wow, mantap. Nah, di sini ada dokter bedah ya, setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Iya, biar agar ini ya Bu, dilakukan penanganan lebih cepat dan tepat Iya, tentunya betul. ya Bu ya. Jadi sahabat healthies, kalau kita misalnya untuk menjaga kesehatan kita, jangan tunda dulu nih sebelum terjadi gitu. Kita nggak peduli, jadi kita harus peduli dulu sebelum terjadi. Kita harus cuci tangan, jaga kesehatan, kemudian ikuti instruksi dokter gitu ya. Jadi kita harus cegah seminimal mungkin. Dengan kebiasaan yang kecil, tapi kita bisa mencegah infeksi yang besar. Oke, itu tadi sahabat healthies. Berarti kan jangan lupa untuk berkunjung ke RSUD Kebayoran Lama ya dalam kondisi sakit untuk berobat maupun kondisi sehat untuk medical check up. Karena sebenarnya kesehatan adalah aset yang paling berharga nggak sih Bu ya? Betul sekali, Nurse. Oke, mungkin itu saja podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di podcast-podcast kita selanjutnya. Ibu, terima kasih banyak nih udah memberikan kesempatan kita dan ilmu-ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.